Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat bertemu kembali bersama Mr. Hebri dalam pelajaran agama Katolik pada kesempatan ini. Pada hari ini, kita secara khusus mempelajari salah satu tema yang mengawali perjumpaan kita di semester yang baru ini di tahun ajaran baru. Tema pembelajaran kita hari ini tentang laki-laki dan perempuan sederajat. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah memahami bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, dan sebagai sesama manusia, mereka memiliki posisi yang sangat sederajat. Mereka diciptakan untuk saling melengkapi satu sama lain. Perlu saya garis bawahi bahwa kita sebagai manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan sebagai sesama manusia, kita memiliki derajat yang sama sebagai perempuan dan juga sebagai laki-laki. Dan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus saling melengkapi satu sama lain. Tidak ada yang merasa posisinya lebih tinggi dari yang lain. Semuanya setara dan kita hidup saling melengkapi. Nah, perlu disampaikan ada beberapa pandangan tentang perempuan dan laki-laki menurut kitab suci. Dan ini menjadi pijakan bagi kita untuk merefleksikan, merenungkan bagaimana kira-kira posisi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kitab Kejadian menegaskan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia adalah pribadi yang unik, ciptaan yang unik. Ia berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Ia mendapat tempat yang paling istimewa, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua, maka Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Maka diciptakan perempuan dan laki-laki. Ciptaan pertama yaitu Adam dan Hawa. Dan yang ketiga, laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi. Sekali lagi, posisi perempuan dan laki-laki, mereka hidup untuk saling melengkapi. Mereka dipersatukan untuk menjaga dan melestarikan ciptaan lainnya. Jadi, manusia oleh Allah diberikan kepercayaan untuk menjaga, merawat keutuhan ciptaan-ciptaan lainnya. Nah, sekarang kita lihat kira-kira apa benar yang dikatakan kitab suci berbanding lurus atau sejalan dengan kenyataan lapangan. Nah, kita lihat. Meskipun manusia diciptakan untuk saling melengkapi dan untuk hidup setara, nyatanya tidak demikian. Beda tempat, beda budaya, pasti beda perlakuan. Di Indonesia misalnya, kita melihat situasi atau keadaan perempuan zaman Kartini dan zaman sesudah Kartini, di mana ada pembedaan status antara laki-laki dan perempuan. Kita lihat bersama. Kita lihat situasi perempuan di zaman Kartini. Mereka ada hanya untuk melahirkan anak, bekerja di dapur, merawat dan membesarkan anak, tidak diizinkan untuk sekolah. Bahkan mereka nikah di usia dini. Mereka pekerjaannya hanya tinggal di rumah. Laki-laki yang bekerja. Ini tentu situasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Injil, nilai-nilai yang diajarkan Allah kepada manusia, sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Kejadian pada bagian pertama tadi. Nah, bagaimana situasi zaman sekarang? Kita bersyukur perempuan zaman sekarang mendapat akses pendidikan, bisa menjadi dokter, perawat, pilot, dan lain sebagainya. Yang kedua, mendapat kesempatan untuk memimpin, menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi gubernur, menjadi bupati, dan lain sebagainya. Pebisnis misalnya, bisa menjadi kepala perusahaan, menjadi direktur, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, atlet, pemain bulu tangkis, pemain sepak bola, pemain tenis. Laki-laki dan perempuan
mendapat tempat yang sama dalam pekerjaan dan pendidikan. Ini tentu situasi yang betul-betul sesuai dengan pesan Allah dalam kitab suci. Dan ini yang kita harus sepakati, bahwa pada dasarnya perempuan dan laki-laki memiliki derajat yang sama, kesempatan yang sama untuk pendidikan dan juga untuk menjadi pemimpin. Laki-laki dan perempuan sepadan atau sederajat. Zaman berubah, pola pikir berubah. Kita bersyukur dengan pendidikan yang kita terima, pengetahuan yang kita dapatkan, mengubah pola pikir kita. Yang tadinya melihat perempuan posisinya lebih rendah dari laki-laki, akhirnya berubah menjadi perempuan dan laki-laki memiliki derajat yang sama, memiliki kesempatan yang sama. Perempuan yang dulunya hanya bekerja di dapur, mengurus anak, sekarang mendapat kesempatan untuk bersekolah, berkarir seperti laki-laki. Laki-laki dan perempuan memang secara fisik berbeda, tetapi perbedaan itulah yang menjadi kesempatan agar mereka hidup saling melengkapi. Jadi, laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama. Kehadiran perempuan dan laki-laki bertujuan untuk saling melengkapi. Dimanapun kita harus memperlakukan satu sama lain secara adil tanpa harus membeda-bedakan. Karena kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan. Semua setara di hadapannya. Mari kita saling terbuka untuk menerima satu sama lain sebagai saudara. Tidak ada lagi yang membedakan perempuan dan laki-laki dari segi pekerjaan. Kita semua mendapat kesempatan yang sama. Karena Tuhan telah berpesan kepada kita bahwa manusia sebagai laki-laki dan juga sebagai perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan mendapat posisi yang setara dalam kehidupan bersama. Sekian dan terima kasih.